Konon orang-orang yang selamat yang pernah masuk ke dalam hutan gondok mayit itu, ada yang bernasib mujur dan ada yang menderita. Beberapa orang mengatakan, di dalam hutan gondok mayit tersebut terdapat tempat keramat pesugihan, tempat di mana digunakan untuk memuja pesugihan. Salah satunya adalah pesugihan dengan kawin atau mengawini ratu jin penguasa hutan tersebut. Orang-orang yang mujur akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, mendapatkan harta yang banyak, hingga mereka akan menjadi kaya raya hanya dalam waktu yang sekejap, karena akan ada uang gaib yang mendatangi mereka. Jadi tak heran jika ada orang yang berhasil selamat dari hutan tersebut, terus mereka tiba-tiba menjadi orang kaya. Sarkam masih tergolek lemas di atas ranjang embuk dan mewah ratu siluman penguasa alam gaib hutan gondok mayit. Tapi ada rasa puas dan bahagia tersungging di wajahnya. Sementara itu terlihat sang ratu yang tergeletak tertidur di sampingnya. Sarkam telah menjadi budak pemuas nafsu sang ratu penguasa alam gaib tersebut. Sudah beberapa minggu dia berada di alam istana ratu jin tersebut, dan selama itu pula ia menjadi pemuas ratu di setiap harinya. Suatu ketika sang ratu mengatakan kepada Sarkam kalau dia akan memberikan uang dan emas yang banyak dan berlimpah sebagai imbalan dari Sarkam yang telah memuaskan dan menuruti kehendaknya selama ini. Sang ratu juga berkata kepada Sarkam kalau uang dan hartanya akan bertambah kalau Sarkam mau mengawini janda sampai berjumlah 40 orang. Karena dengan mengawini janda-janda tersebut, sang ratu akan datang merasuk pada janda-janda tersebut yang telah dikawini oleh Sarkam. Dia akan bersatu saat mereka berhubungan. Para janda-janda tersebut hanya dijadikan wadah sang ratu untuk memuaskan hasratnya bersama Sarkam. Itu merupakan syarat untuk melanggengkan pesugihan dan kekayaan yang akan diberikan oleh sang ratu. Sarkam yang mendengar janji dari sang ratu, dia pun sangat senang dan gembira. Dalam benaknya dia akan menjadi orang kaya dan tidak menderita lagi. Ia pun menyetujui dan menyanggupi segala syarat yang diberikan oleh sang ratu. Sarkam pun kembali di alam dunia. Dia tampak berjalan menyusuri jalan hutan menuju ke rumahnya. Dia membawa sebuah tas yang berisikan uang dan emas dari pemberian sang ratu. Ia tampak sangat gembira dan senang.
Sampailah Sarkam tiba di depan rumahnya. Ia pun kemudian mengetuk pintu rumahnya. Rasa bahagia tampak di wajah Ningsih. Hari-hari pun berganti. Kehidupan Sarkam dan Ningsih mulai membaik. Rumah mereka berubah menjadi lebih baik. Kebutuhan keluarga juga tercukupi. Sarkam pun teringat pesan dari sang ratu agar ia mulai mengawini wanita-wanita yang sudah menjadi janda sebagai syarat agar kekayaannya bertambah. Dan mulailah aksi Sarkam untuk mencari janda-janda yang mau dinikahinya atau dikawininya. Tanpa sepengetahuan istri Sarkam, 1 bulan kemudian, Sarkam pun mendapatkan mangsa seorang janda dari desa sebelah yang tiba-tiba saja suka dengannya saat bertemu Sarkam di sebuah warung. Entah karena pelet atau apa, tiba-tiba janda tersebut tertarik dan minta dinikahi oleh Sarkam. Sarkam pun mengabulkan keinginan janda tersebut yang bernama Mirna. Dia pun sangat senang dan gembira. Beberapa hari Sarkam menginap di rumah janda tersebut dan menghabiskan waktu bersama janda tersebut untuk bersenang-senang. Janji sang ratu jin penguasa hutan Gondomaya itu pun benar terjadi. Setiap Sarkam mendapatkan mangsa seorang janda dan bersedia dikawin oleh Sarkam, maka uang dan emas akan muncul secara tiba-tiba. Maka kekayaannya pun akan bertambah di hari tersebut. Bulan demi bulan kekayaannya tambah banyak dan semakin kaya dengan uang dan emas yang didapatkannya. Sampai saat itu sudah 10 janda lebih yang terperdaya oleh bujuk rayu Sarkam. Mereka menjadi jembatan Sarkam dalam mendapatkan uang pesugihan. Karena setiap Sarkam berhubungan dengan mereka, maka detik itulah ia akan mendapatkan uang dan emas yang berlebih. Sarkam pun semakin kecanduan ketagihan akan obsesinya menjadi orang kaya. Dan lebih lagi, dengan harta yang didapatkannya, dia juga mendapatkan tubuh-tubuh para janda yang jatuh ke tangannya. Kepuasan dan harta dapat didapatkannya bersama. Sarkam tak lagi memandang umur para janda yang dijadikannya tumbal. 3 dari janda yang menjadi korbannya meninggal dengan nasib yang tragis. 4 lainnya meninggal tanpa sebab. Dan ada beberapa janda yang kini menderita sakit aneh. Ningsih istri Sarkam tidak tahu apa yang diperbuat oleh suaminya. Yang ia tahu suaminya sering pergi keluar kota untuk berbisnis. Dan selama itu juga ia tercukupi, tidak seperti dulu. Pernah juga Ningsih bertanya-tanya dalam hati, apa usaha sebenarnya dari suaminya yang selalu uangnya bertambah ketika ia pulang. Tahun demi tahun berganti dan Sarkam pun berhasil memperdaya 30 janda lebih selama itu tanpa ada masalah. Korban Sarkam ada di mana-mana dan berbagai daerah yang ia singgahi. Dari beberapa daerah dan kota, dari mulai janda yang muda hingga janda yang tua, semua menjadi korbannya. Sarkam semakin ketagihan dengan aksi yang dilancarkannya. Ia bertekad untuk mendapatkan tumbal hingga 40 janda agar kekayaannya bisa langgeng setelah syarat itu terwujud. Sarkam selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lain untuk mencari korbannya. Harta dan kekayaan telah membutakan hatinya. Apapun akan dilakukannya demi kekayaan yang ia dapatkan, termasuk menumbalkan janda-janda yang harus dikawininya hingga 40 orang. Kurang satu lagi korban yang harus ditumbalkannya, hingga genap 40 orang. Suatu hari Sarkam bertemu seorang janda, sebut saja namanya Siska. Mereka berdua menjalin hubungan sudah sekitar 2 mingguan. Namun Siska belum mau berhubungan dengan Sarkam. Rupanya Siska menginginkan lebih dari Sarkam.
Sarkam yang mempunyai uang yang banyak, ia pun kemudian menuruti apa saja keinginan Siska. Tanpa disadari oleh Sarkam, ternyata Siska hanya mengincar harta Sarkam saja. Sudah banyak yang didapatkan oleh Siska dari Sarkam, dari mulai emas, uang, dan juga rumah baru yang diberikan oleh Sarkam untuk meluluhkan hati Siska agar mau dikawin olehnya. Suatu malam saat Sarkam tengah tidur bersama Siska di sebuah villa tempat mereka menginap, kejadian aneh menimpa Sarkam saat itu. Sarkam tiba-tiba kejang dan memuntahkan busa dari mulutnya. Ternyata minuman yang diminumnya telah diberi racun yang sangat mematikan. Tewaslah Sarkam di tempat itu seketika. Ternyata Siska telah bersekongkol dengan pacarnya untuk menghabisi Sarkam. Tewaslah Sarkam di tangan janda yang ke-40 yang ingin ia jadikan tumbal. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.